mahasiswa 2205040009. Dadah! Halo, nama aku Dewi Karisma dengan NIM 205040009. Perkenalkan, nama saya Awan Purba dengan NIM 2205040101. Perkenalkan, nama saya Tejan Simanjuntak dengan NIM 2205040103. Hai, perkenalkan, nama saya Gary Watson dengan NIM 2205040100. Pakai drama lagi. Ambil penjelasan dari video berapa ya? Boleh. Dari mana? Ini apa sih? Ternyata sore. Siang. Siang. Udah? Apa nomor saya? Hah? Bebas. Apa yang buka ini? Udah? Udah? Udah bisa dimulai, Bu? Bisa. Oke. Sebelumnya selamat sore, Bu. Siang menjelang sore. Selamat siang menjelang sore, Bu. Ini kami dari mahasiswa Universitas Maritim Sajari Haji ingin mengajukan beberapa pertanyaan wawancara kepada pihak Dinas Pemberdayaan Wanita dan Anak dalam rangka untuk menyelesaikan tugas turun lapangan mata kuliah delik-delik di luar KUHP, Bu. Nah, supaya tidak memperpanjang waktu, kami mulai ya, Bu, dari pertanyaan wawancara yang pertama, yaitu ada apakah pihak DP3KB Bintan pernah mendapat kasus terkait kekerasan bully terhadap anak, Bu? Pernah. Oh, berarti pernah, Bu. Kalau boleh tahu tempatnya itu di mana, Bu? Letak? Kalau saya boleh tahu dulu judul penelitiannya apa? Judul penelitian kami ini, Bu, kekerasan bullying terhadap anak, ya. Betul? Ya. Jadi itu tujuan penelitiannya untuk apa? Tujuan penelitian kami ini
untuk mencari tahu apakah di daerah kawasan Bintan ini pernah ada nggak Bu gitu terjadi kasus bullying terhadap anak gitu. Karena dengar nggak atau ada berita katanya pernah waktu itu ini ada pesantren. Iya. Iya, kasus bullying di pesantren ya. Kami dengar. Penelitian ini nanti untuk apa? Untuk tugas akhir. Tugas akhir skripsi. Akhir semester. Tujuannya untuk tugas akhir semester. oh iya. Jadi saya tahu kekurangannya untuk apa, karena informasinya kan terkait anak. Iya. Tidak boleh kita sebarluaskan tanpa ada kegunaan atau hanya sekedar mau tahu aja. Sekedar mau tahu aja, nggak ada tujuannya kan saya juga berhak untuk bertahu. Mendengarkan. Kemarin datang juga ya? Kalau yang untuk sebelumnya itu untuk ini Bu, bahan jurnal penelitian juga Bu. Ya. Beda mata kuliah. Tapi di awal pertemuan saya udah jelasin belum? Kalau bertemu dengan orang mau nanya, kalian harus jelaskan dulu tujuannya apa. Ya nggak? Kamu tiba-tiba nanya, mau bully di mana? Ngapain mau ngerampok? Kan harus tahu, ya ada keperluan, mau ini mau itu. Sama yang namanya penelitian, kalian kan bakal skripsi tuh. Kalau penelitian di kantor apa jelaskan sama yang punya kantor tujuannya untuk apa, sehingga mereka care dan mau berpartisipasi dalam memberikan data yang sesuai dengan yang kalian butuhkan. Kalau tujuannya nggak jelas, bukan hanya kantor ini, kantor lain itu nggak akan mau juga memberikan, ya. Begitu. Yang kedua kali loh, yang pertama dulu juga nggak seperti itu, udah saya ajarin. Pertemuan kedua juga kamu nggak buat. Terus ada pertemuan selanjutnya kalau nggak dibuat lagi saya cut di awal. Ya. Baik. Berarti tujuannya untuk tugas akhir semester. Ya. Mata kuliah yang tadi itu Bu. Berarti tentang bully. Iya. Pertanyaan pertama, apakah ada kasus bully di Kabupaten Bintan? Ada. Terus Berarti tindakan apa nih Bu yang dilakukan DP3KB Bintan terkait kasus tersebut? kamu sendiri paham tentang bully apa? Tahu Apa? kayak melakukan suatu tindakan kekerasan yang di luar apa gitu lah Bu kepada anak yang kayak bisa dibilang kayak lemah gitu. Terus? Buta lagi, datang sini buta. Belajar dulu, bully itu apa? Nggak semua, kalau saya bilang diejek itu dibully nggak? Kamu diejek nih, pendek ya, dibully nggak kira-kira? Iya, dibully. Ada yang menyakitkan, ada yang tidak menyakitkan. Ada yang bisa diterima, ada yang tidak bisa diterima. Bully itu terjadi kapan? Ketika itu tidak bisa kamu terima, menyebabkan sakit hati, sakit fisik, mengganggu kamu secara psikis maupun fisik, itu udah bully. Tapi kalau cuma kan biasa kalian udah sering iseng-isengan kan? Iya. Bully nggak udah bukan murah kan? Murah kan? Iya. Karena nggak ada usaha. Makanya tergantung perspektif. Di saat perspektif kamu tidak bisa menerima, masuk itu unsur bullying. Tapi di saat perspektif kamu mampu buat menerima, tahu kamu buat temenmu bercanda, jilbabmu kok nggak nyambung hari ini, dia bercanda. Itu nggak boleh. Tapi ketika kamu nggak bisa menerima, menurut kamu itu ada diskriminasi. Misalnya teman-teman kamu jilbabnya harganya 150.000, kamu pakai jilbab harga 15.000, kemudian dia bilang jilbab murah ya, kok jilbab murahnya begini. Kalau kamu nggak terima, ada diskriminasi, namanya bully. Tapi kalau kalian sesama kalian kan kadang sering membuli kan, tapi kan konteksnya bercanda, itu nggak masuk dalam bully. Jadi bully harus tahu dulu pemahaman tentang bully itu apa. Bully itu perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal maupun non verbal, kemudian ada fisik juga, ada yang dilakukan secara langsung maupun melalui sosial media, kemudian yang membuat seseorang itu merasa tidak nyaman, sakit hati dan lain sebagainya. Itu adalah pemahaman tentang bully, harus tahu dulu konteksnya. Terus jenis-jenis bully itu ada berapa banyak sih kalian pahami? Anak hukum ya? Iya. Baca nggak?
Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76 ayat C, Pasal 9 ayat 1A. Buta lagi. Datang ke sini kenapa pada uzur? Buta-buta semua. Penelitiannya tentang bully, konteks bullynya nggak tahu. Tahu? Kan tadi udah dijelasin verbal, non verbal, bentuk verbal itu seperti apa? Ejekan, lagi non verbal, itu fisik. fisik kan verbal, non verbal, fisik, psikis. Verbal, ejekan, non verbal seperti apa? Coba dipikirkan. Berapa? Jangan takut, ayo ngomong. Non fisik seperti apa? Kalau non fisik, kalau fisik tadi jelas ya, dipukul, ditendang, dilecehkan, diremas payudaranya, ditepok bokongnya, kemudian dicubit, dicakar. Kalau non fisik, iya seperti apa? Ada yang mental, misalnya saya menyudutkan ibu, jadi kayak Merendahkan, bisa. Kamu kalau non fisik? Kalau non fisik menurut saya Bu, seperti kayak melalui ejekan enggak, itu dia nggak secara langsung ke kita sendiri Bu. Contohnya seperti bisa dari media sosial seperti kayak saya membuat status tentang dia Bu. Itu cyber. Ya, Cyber. itu cyber. Yang saya tanyakan non fisik. Intinya seperti yang menyindir Bu. Ya, mempermalukan. Mempermalukan. Mungkin kamu yang non fisiknya seperti apa? Fisik itu seperti kayak menindas orang, menindas sesama kita yang menurut kita kayak wah ini kurang nih daripada kita, terus lalu kita tindas ataupun kita ejek. Walaupun Mengejek kekurangannya, ya. Walaupun seharusnya tidak ejek. Ya, benar. Mencerca sesuatu yang kurang dari fisiknya itu adalah salah satu bully non fisik. Non fisik atau bully verbal. Nah, verbal kalau non verbal itu bisa dia nggak ngomong tapi secara tindakan, mencubis, melirik. Kan kadang kita lewat, kemudian orang kayak ngelirik kita kayak asing, ya, sinis atau tahu kan tatapan orang yang mencibir kita, dia nggak ngomong tapi secara tatapan itu dia bisa. Matanya tuh kayak menilai kita. Iya, itu salah satu bentuk bully non verbal. Tadi yang kita bicarakan adalah bully non fisik. Kalau fisik jelas ya, dipukul, di apa segala masuk. Kalau non fisik itu ya seperti memberi julukan. Kalian sering juluk-julukin nggak ada teman kalian? Yang gendut dibilang si gendut, yang kurus dibilang si kurus. Itu adalah salah satu bentuk bully. Kalau dia bisa terima, nggak sampai kena mentalnya, nggak apa-apa, it's okay. Tapi kalau sampai dia down, membuat yang di mata orang mungkin itu adalah sesuatu kekurangan yang bisa diejek, itu adalah salah satu bentuk bully. Tapi kalau yang punya badan keren aja gitu kan, nggak sampai buat dia depresi, nggak buat dia down, itu dia termasuk bully. Itu ya. Lalu yang dipertanyakan tadi bully yang mana? Yang pertanyaan nomor 2. Yang fisik. Coba ulang pertanyaannya. Tindakan apa saja yang dilakukan DP3KB Bintan lakukan terkait kasus bully fisik? Bully fisik. Iya. Contohnya apa? Bully fisik banyak ya? Kayak ada di suatu sekolah ada anak yang dirundung oleh teman-temannya gitu. Iya, dirinya kayak dibangkar dia, dicakar dia, ya, dipukul, Kayak dipala gitu, terus kayak nggak mau ngasih, kasih, terus akhirnya dipukul. ya itu salah satu bentuknya. Begitu loh bang, konkret, ya, jangan ngambang. Kalau enggak. Kalau seperti itu, kasusnya tergantung ya dia melaporkan atau tidak. Kalau dia nggak melaporkan ke DP3KB, DP3KB juga nggak melakukan apa-apa kan. Nah, yang biasanya kita tangani itu kalau ada aduan langsung.
misalnya orang tuanya dari kamu punya adik, kamu gak terima adik kamu dibully seperti itu, kemudian kamu lapor nih ke dinas PPA terkait atau ke UPTD PPA terdekat, adik saya dibeginikan. Oke, jadi keluhannya apa? Selain cedera fisik, kan pukulan tadi ya, ada cedera nggak gitu kan? Biasanya kalau pukulannya terlalu keras kan bisa kadang ada yang luka, berdarah, memar dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian dalam apa? Hidup. Hidup. Hidup maksudnya ketika dia melaporkan kan itu tadi sudah kita identifikasi ya, lukanya ada luka kan bisa kita tanya seperti itu. Terus kasusnya mau gimana kan nih, mau dilaporkan ke pihak berwajib atau mau diselesaikan secara mediasi. Kalau diselesaikan secara mediasi, kalau tempatnya di sekolah, kita turun ke sekolah. Yang akan memfasilitasi mediasi adalah sekolah. Karena kan TKP-nya di sekolah. Kejadian itu terjadi di sekolah. Kita hanya sifatnya mensupport, mengawasi, mengevaluasi. Tapi yang memfasilitasi adalah sekolah. Karena TKP-nya di sekolah, seharusnya sekolah yang menyelesaikan permasalahan ini. Kalau bulinya berat, sampai menyebabkan misalnya muntah darah, berkepanjangan, berbulan-bulan, atau dalam kurun waktu tertentu, kemudian orang tuanya tidak terima dengan hal itu, melaporkan ke kepolisian, kemudian ya sesuai dengan laporan tentu LP terbit, kita proses sebagaimana mestinya, lidik, sidik, kemudian visum, kemudian ini yang sudah kita lakukan ya, saya bicara tentang yang sudah kita lakukan. Kemudian kita cek ke dokter spesialis keluhannya di mana, efeknya seperti apa dari akibat bully itu tadi gitu kan. Oke. Karena ini anak-anak, pelakunya anak-anak, sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 tahu nggak? PPA. Dina, kau ini suruh belajar Undang-Undang SPPA udah 2 kali loh. Masa kesini juga nggak baca-baca Undang-Undang SPPA? Dicatat, belajar. Dicatat Undang-Undang SPPA nomor 11 tahun 2012, dibaca itu tentang anak. Karena kalian 2 kali kesini itu objeknya pasti anak semua kan. Kemarin juga. Kemarin tentang Injas kan ada Tapi kami beda waktu itu. Oh beda. Iya, kami yang tentang catcalling. Oh berarti yang Dina ya? Dina sama ini kan? Bukan. Oh beda ya? Beda sama saya. Sekarang gabung? Iya. Mestinya kalian ya. Kalau bicara tentang anak, kalian harus tahu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ya, karena di situ mekanismenya jelas. Di dalam Undang-Undang itu SPPA, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada juga yang dikatakan, ada juga yang dinamakan dengan diversi. Tahu diversi? Pernah dengar diversi? Upaya untuk menyelesaikan perkara pidana anak di luar pengadilan dengan cara yang tidak merugikan kepentingan anak. Betul. Kapan diversi boleh dilakukan? Gak apa-apa, boleh sih gak apa-apa sambil belajar. Kapan diversi boleh dilakukan? Contohnya pada kalau menurut saya pribadi, contohnya seperti saat dia setelah melaporkan saat dia PPDKB itu kan itu kan luar pengadilan, nah itu bisa diselesaikan kayak gitu. Oke, saya jelasin ya. Yang dimaksud dengan penyelesaian di luar peradilan itu adalah hukumannya. Tapi waktunya kapan diversi boleh dilakukan itu ketika ancaman hukumannya di bawah 7 tahun. Tapi ketika ancamannya di atas 7 tahun, dia akan dipertimbangkan boleh kan atau tidak untuk diversi. Harus tahu kan calon-calon pengacara kan ya, ya kan? Ya harus tahu kan klien itu nggak selamanya orang dewasa. Sekarang kasus anak tinggi, ya kan? Apalagi kalau kalian jadi jaksa-jaksa di pengadilan harus tahu dong. Ya, jadi yang katakan diversi itu tadi sudah dijelaskan oleh temannya ya, sudah dibacakan. Kapan diversi boleh dilakukan ketika ancamannya di bawah 7 tahun. Di atas 7 tahun maka diversi akan dipertimbangkan. Dipertimbangkan itu kita lihat bobot kasusnya, kerugian yang dia ciptakan itu berapa besar, efek dari korbannya itu seperti apa. Artinya akan dipertimbangkan. Oke. Diversi itu adalah hak setiap anak sekali seumur hidup. Anak ya, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikatakan anak itu siapa?
browsing. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikatakan anak itu siapa? Bacakan buat temannya. Baca undang-undangnya. dalam tadi Bu? Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikatakan anak itu siapa? Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 34 tahun 2014. Soal mana yang belum masuk usia 18 tahun ke bawah. Lalu Lalu di situ dikatakan anak diberikan hak dan perlindungan khusus untuk memastikan bahwa hak mereka diakui dan dilindungi oleh negara. yang dikatakan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang berada di dalam kandungan. Itulah pemahaman dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tentang konteks anak. Ya, nah setiap anak yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu punya hak ketika dia berhadapan dengan hukum, atau yang selalu kita katakan sebagai ABH, anak yang berhadapan dengan hukum, dia punya hak sekali seumur hidupnya untuk diversi ketika dia berhadapan dengan hukum. Kapan diversi boleh dilakukan? Tadi saya bilang ancaman hukumannya 7 tahun. ketika di atas 7 tahun maka kita lakukan Ini pertimbangkan. artinya bisa naik, Bisa turun. bisa turun, perkaranya bisa naik atau bisa untuk didiversikan. Pemahaman diversi tadi benar, pengalihan hukuman di luar pengadilan, di luar, tepatnya di luar hukuman penjara. Jadi kita mengupayakan hukuman lain yang kita buat selain penjara. Bisa misalnya direhab di LKSA atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Kemudian dia bisa direhab juga mungkin di rumah-rumah rehabilitasi kalau misalnya kasusnya terkait narkoba, misalnya seperti itu. Contohnya begitu. Atau dia diberi sanksi untuk misalnya selama 3 bulan berada di suatu panti asuhan, bekerja sebagai tenaga sosial di sana untuk mengurusi anak-anak panti dan lain sebagainya. Itu salah satu pengalihan hukuman. Dan pada pelaksanaannya dia harus melaporkan, ini terkait ya dengan apa yang kita lakukan pada saat bully itu kasus bully itu dilaporkan ke DP3KB ya. Jadi ini termasuk salah satu mekanismenya. Jadi kalau tidak diproses pun dia tergantung ya dengan kerugiannya berapa, ancaman hukumannya berapa. Oke, ketika diversinya bisa dilakukan maka itu yang kita pilih. Alternatif sanksi lainnya, begitu. Bisa dipahami? Bisa. Yang lainnya? Apakah DP3KB melakukan kerjasama dengan instansi lain terkait penanganan kasus bully kekerasan terhadap anak? Iya. Boleh. Tentu kita butuh dinas kesehatan, kita butuh rumah sakit, kita butuh puskesmas, itu adalah instansi lembaga terkait. Kemudian kita punya dinas sosial yang bisa merujuk anak pelaku khususnya yang melakukan bully untuk direhab di LKSA yang tadi saya bilang, atau di panti-panti lainnya sebagai pengalihan hukuman diversi. Keterkaitan lainnya tentu rumah sakit untuk pemulihan psikis mental baik anak korban maupun anak pelaku. Begitu. Selanjutnya, apakah terdapat angka atau data terkini tahun ini terkait kasus kekerasan bully terhadap anak? Ada? Boleh disebut nggak? Angkanya apa contohnya? Kata misalnya angkanya Dan contohnya. berapa bully kita Bully. progres satu itu, Enggak banyak sih kalau bully ya. ya kan? Kalau yang kontes itu kan 5. Kalau mau dimasukkan semua. Satu kasus ada 5 pelaku, 1 korban untuk tahun ini. Terkait korbannya itu sekarang ada nggak Bu yang merusak sampai ke mental dia? Dia rusak mentalnya. Nggak, mungkin maksudnya sampai ada gangguan
kalian stres aja itu masuk dalam gangguan kejiwaan. Jadi dalam psikologi ada dua konteks ya. Ada sakit jiwa, ada gangguan jiwa. Kalau sudah konteksnya sakit jiwa, maka dia adalah pasien rawat inap RSJ. Kalau gangguan kejiwaan, kita stres, kita depresi, kita cemas, itu udah masuk dalam gangguan jiwa. Jadi nggak dibully pun kalau kalian cemas. Tadi mau kesini cemas nggak? Deg-deg agak nggak enak gitu. Karena pikir itu adalah salah satu dikasih cemas tuh, gangguan jiwa. Gitu. Ya, kalau ditanya gangguan jiwa atau enggak itu udah mental kali. Bisa dia datang ke kantor polisi meskipun dia korban itu mentalnya kena. Pastikan. Kalau untuk ditanya tahun ini ada kasus yang on the track, besok kita diversi di Polres jam 10 pagi, itu dengan pelaku 5 orang dari sekolah. Ibu terkait praktik kekerasan bully pada anak yang merupakan anak di bawah umur juga, bagaimana tidak lanjut terkait jalur hukum yang dijelaskan oleh DP3 KB Bintan? Kan tadi saya menjelaskan problemnya ini pelakunya. Gimana? Terkait tindak kekerasan bully pada anak yang merupakan anak di bawah umur juga, bagaimana tidak lanjut terkait jalur hukum yang dijelaskan oleh DP3 KB Bintan? Terkait kasus real aja ya. Kasus real yang on the track ini untuk para pelaku itu kan memang besok baru kita diversikan. Ini baru besok untuk digelar perkaranya, baru besok juga untuk ditetapkan mekanismenya seperti apa pengalihan hukumannya. Kemudian juga di situ kita mintakan restitusi. Kalian tahu restitusi? Cari, searching, coba restitusi apa? Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana. Itu. Kita akan mendapatkan restitusi dari versinya besok. Akan bagaimana dan seperti apa itu masih menunggu besok ya. Bagaimana perkembangan kasusnya, bagaimana perkembangan penyikapan dari keluarga pelaku, karena sebelumnya memang sudah ada obrolan untuk kita bebankan biaya-biaya terkait pemulihan fisik dan psikis kepada pihak pelaku dengan ada budget yang sudah ditetapkan untuk disepakati. Tapi finally besok baru ditetapkan, dituangkan di dalam laporan diversi. Laporan diversi itu nanti akan diserahkan ke kejaksaan, akan dilimpahkan ke pengadilan. Itu yang akan kita upayakan. Dan di dalam selain permintaan restitusi juga kita akan sampaikan kepada pihak keluarga pelaku bahwa anak-anak ini wajib untuk diberikan layanan konseling dengan psikolog maupun psikiater dimanapun mereka sekolah, karena kan sekolahnya ada yang di Jogja, ada yang di Batam, ada yang di mana-mana kan. Itu sudah kita panggil pulang kemari, besok kita ketemu di Polres. Kita akan minta dari pihak orang tua para anak-anak ini kan wajib dalam undang-undang tiap anak harus diwakili oleh orang tua, wali atau seseorang yang dia percayai. Kebetulan besok itu orang tuanya semua datang dan kita akan sampaikan bahwa kalau anak korban kan pasti kita dapat, dia pasti dapat layanan. Karena berhubung anak pelaku ini tidak semuanya berada di Bintan, jadi mau kita tetapkan mereka untuk bisa membawa anak-anaknya layanan konseling dengan psikolog maupun psikiater, dan wajib untuk melaporkan ke pihak berwajib selama waktu yang besok akan kita tetapkan, kurun waktunya berapa lama gitu kan, dan harus mereka jalani. Jadi kalau misalnya mereka nggak jalani, kita akan pertimbangkan kembali diversinya. Atau dia tidak menyepakati hasil restitusi tadi atau ganti rugi tadi, maka kita akan pertimbangkan diversinya, karena itu kan adalah salah satu bentuk punishment ya buat dia melakukan kesalahan. Kenapa anak pelakunya harus diberi konseling juga? Karena biasanya anak-anak ini kan korban juga. Berangkat dari korban maka dia menjadi pelaku. Konsep bully itu kan awalnya dia adalah korban bully. Biasanya berangkat dari rumah. Karena di rumah dia adalah individu yang tidak berdaya, kan ada yang
yang lebih power nih di rumah ada orang tua, ya kan, ada kakek, nenek, ada bapak, ibu dan lain sebagainya, itu yang lebih power. Nah dia nggak bisa berkuasa gitu. Tapi ketika dia di sekolah ada individu-individu yang dianggap lemah, anak-anak misalnya anak-anak yang introvert, yang secara profil dia terlihat lemah gitu, nggak bisa melawan dan lain sebagainya, itu biasanya menjadi objek bully. Nah anak-anak yang berangkat dari rumah menjadi korban bully akan menjadi pelaku bully ketika berada di suatu lingkungan di mana ada individu yang lebih lemah daripada dia. Maka itu perlu kita berikan rujukan layanan konseling kepada psikolog dan psikiater sekalipun dia adalah Ya, terkait pertanyaan selanjutnya Bu, apa saja pesan bagi masyarakat terkait kasus kekerasan bullying terhadap anak? pilih saya nomor 2. Ya. Dan apa yang mau pilih nomor 2? Enggak habis sekali. Apa pesan untuk masyarakat apa tadi? Pesan untuk masyarakat terkait kasus kekerasan bullying terhadap anak. Harus untuk masyarakat ya? Masyarakat seluruh anak maksudnya. Seluruh umat. Seluruh umur. Seluruh umur. Oke, terus seluruh masyarakat ya. Iya. Bulinya untuk anak aja. Kan ini pesan-pesannya untuk masyarakat terhadap bully terhadap anak. Sebenarnya Terhadap bully aja gitu ya. Ya pesannya perhatikan kesehatan mental kita masing-masing gitu. Jadi selesaikanlah permasalahan diri masing-masing, karena ketika itu tidak selesai permasalahan di diri kalian lah ya, kalian kan juga bagian dari masyarakat ya, saya juga bagian dari masyarakat. Ketika kalian punya permasalahan yang kalian sadari ataupun tidak kalian sadari dan itu nggak selesai, apalagi itu adalah permasalahan yang tidak kalian sadari, kalian akan tumbuh menjadi orang yang toksik. Ketika kalian menjadi individu-individu yang toksik itu, maka bully ada di dalamnya, baik secara fisik, verbal, maupun status-status di media sosial. Ketika tidaknya status, kalian menjadi individu yang biasa saja. Tapi ada juga orang yang ketika di ranah media sosial, justru dia seperti orang lain gitu kan, bukan seperti itu. Nah, jadi ya cek kesehatan mental masing-masing ya, bukan pun harus menjadi orang yang nggak kuat dengan tekanan, bukan, tapi ada hal-hal yang memang sebenarnya adalah penyakit-penyakit psikis yang tidak tertangani, seperti misalnya ada luka-luka pengasuhan masa lalu di masa kecil, misalnya kalian dipukul, dicubit, belum bisa rilis, belum bisa memaafkan perlakuan orang tua terhadap kalian belum bisa memahami. Terkadang bukan murni adalah kesalahan orang tua, tapi justru kalau kalian pikirkan, ya itu karena aku juga sih nggak mau dengar cakap ibu, cakap bapak gitu, sehingga mungkin di saat mereka penat pulang kerja, ya memikirkan hutang piutang untuk mencukupi kehidupan kalian, mencukupi makan minum, mencukupi sekolah kalian, di rumah kalian berulah, gak bisa diomongin, akhirnya tangan pun naik lah, telentang juga, dicubit juga. Nah itu jadi suatu trauma di diri kalian gak memaafkan, kalian gak rilis, gak bisa menerima, tidak ada penerimaan dalam diri, tidak memaafkan orang tua. Nah perlakuan-perlakuan itu hendak di alam bawah sadar. Kemudian ketika kalian bertemu nantinya dengan sosok-sosok usia kalian trauma, ya mungkin anak-anak kalian atau adik-adik kalian itu akan muncul. Nah di saat itu muncul, maka kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang sangat toksik untuk orang-orang yang sebenarnya kalian cintai. Kayak gitu. Kenapa anak-anak itu dibully di rumah? Saya katakan itu bully ya, karena tema kita hari ini tentang bully. Ketika dia dimarah, kemudian dimarah oleh orang tuanya dengan bahasa yang sangat kasar, yang tidak manusiawi, dengan direndahin dan lain sebagainya, itu sebenarnya ya kalau kalian mau lihat ada luka dari si pembuli itu tadi, apakah dia tante, om, atau orang tua kita sendiri yang tidak terobati. Jadi kalau kalau dengan orang tua itu kita nggak bisa berbuat apa-apa selain mendoakannya. Ya, mau dia salah, mau dia benar, namanya orang tua tuh kalian nggak akan menang. Jadi kalau kata pepatah, kalau kalian menang jadi abu, kalau kalian jadi arang. Itu pepatah kalau kalian melawan orang tua.
sezolim apapun dia tetap orang. Yang bisa kita lakukan apa doakan dia. Nah, terhadap luka yang kalian terima, diri kalian kan udah pada dewasa nih. Diri kalian adalah tanggung jawab kalian. Kalian mengizinkan kata-kata itu untuk menyakiti, yang mengizinkan bukan orang lain, tapi kalian sendiri. Bagaimana kalian bisa mengolah permasalahan itu, kemudian memaafkan, mengerti. Mungkin selama ini nggak ngerti ya, bapak saya tuh omongannya kasar. Kalian nggak tahu di balik omongan kasarnya itu ada luka masa lalu yang bikin kasarnya. Dan kita juga nggak semua orang tua kita tuh mampu untuk menerima masukan dari anaknya. Ya, jadi yang bisa kalian lakukan apa? Sikapi baik-baik, doakan, minta pertolongan dari Tuhan. Yang mengubah, yang membolak-balikkan hati manusia itu kan Tuhan. Ya, dia yang bisa mengobati lukanya dia juga adalah Tuhan. Ya, mudah-mudahan dengan kalian mendoakannya, sembuh hati dia, maka Tuhan juga akan menyembuhkan kalian. Yang penting kalian harus paham kenapa. Mungkin dulu kalian nggak paham. Kali ini saya bagikan kenapa orang tua kita tuh berlaku seperti itu, karena dia juga terluka. Hari ini kita tahu kita terluka, dia nggak tahu. Kita nggak tahu sehebat apa badai yang sudah dia. Hari ini kita bisa lihat badai kita. Aku diterjang badai begini, aku harus melalui kerikil yang tajam begini. Kalian bisa menggambarkan, melukiskan badai apa yang sudah kalian lalui, nggak tahu. Dia di depan kita setelah kuat. Gak pernah, jarang sekali kita lihat dia menangis. Kita bahkan sering melihat dia marah. Tapi kita selama ini nggak tahu ternyata marahnya dia itu adalah bentuk lukanya dia yang dia mungkin nggak sadar. Ya, jadi ya mulailah dari hal kecil, dari diri kalian sendiri. Hari ini pasti nggak mungkin Tuhan mempertemukan kita tanpa sebab. Hari ini dengan 5 orang di sini, kalian saya sampaikan sesuatu hal yang mudah-mudahan bisa kalian gunakan untuk cleansing lah diri masing-masing gitu ya. Bahwasanya yang dikatakan luka pengasuhan, luka masa kecil itu mudah-mudahan dari sedini mungkin sebelum kalian menikah, sebelum ada manusia-manusia kecil yang tidak berdaya nantinya lahir dari pernikahan itu, ya ibu bapaknya harus bersih dulu dari segala keresahan mental atau ada tidak penerimaan di masa lalu dan lain sebagainya. Karena bully itu sebenarnya dari itu. Kita ngebully anak kita dulu, kemudian di sekolah dia ngebully temannya. Itu baru bully. Sekarang permasalahan anak itu macam-macam. Jadi kalau kalian nggak selesai dengan diri kalian sendiri, kalian nggak akan bisa menghandle anak-anak kalian. Oke, panjang ya? Itu bukan pesan-pesan, kampanye. Gitu. Mungkin dari kamu kalau misalkan ada kata-kata kami atau kurangnya pasti akan kami menyampaikan. Waalaikumsalam. Belajar. Ya. Ya. Terus ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Di luar. Iya. Boleh rekomendasi dulu boleh? Di sini aja. Ini dari sini saya. Nanti tinggal di screenshot aja ya. Boleh nggak? Jadi kan kita nggak perlu model-model. Belum kak, enggak kan waktunya itu. Masuk dulu, masuk. Berdiri. Gak apa-apa. Gak apa-apa berdiri. Kan nggak ada. Oke. Ya. Mbak, Ganti screenshot aja deh. gimana itu? Oh itu video. Itu video dari tadi. Oh bukan. Jadi cuma nyengir aja. Oke, 1, 2, ya. Iya. Boleh ini lah ya, ini namanya bukan kampanye ya, ini stop kekerasan. Oh, 1, 2,